Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la takunu kallazina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum adzabun adzim. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah telah memberikan nikmat kepada kita yang begitu banyak, sehingga kalaulah kita ingin menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha, kita tidak akan sanggup menghitungnya. Dari sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, di antara lain nikmat iman, nikmat sehat wal afiah, sehingga alhamdulillah dengan kesibukan kita masing-masing pada hari ini, kita tinggalkan untuk memenuhi kewajiban kita melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Insya Allah ini menjadi bekal kita ketika nanti kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan kegelapan hingga jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, dalam mukadimah khutbah tadi saya bacakan di surat Ali Imran, ayatnya ayat 105. Allah berfirman, wala takunu kallazina tafarraqu. Jadi barang siapa ada yang bertafarruq, umat Islam ini tafarruq itu bercerai-berai, ikhtilaf, berselisih terus. Padahal mimba dimaja ahumul bayinat, padahal Allah telah menjelaskan secara jelas-jelasnya orang yang berpecah belah, orang yang selalu bertengkar, ikhtilaf, bukan nikmat yang Allah turunkan kepada kita, tapi melainkan ulaika lahum adzabun adzim. Ini mimba di maja'ul bayinat, banyak itu ayat Quran, surat Muhammad, macam-macam surat lain yang Allah menceritakan supaya kita umat Islam ini, kalau bahasa sekarang, jalin ukhuwah Islamiyah di antara kita. Lebih-lebih mau pemilu ini, ya. Jangan sampai umat Islam ini dalam pemilu ini hanya cuma berapa menit kita di tempat suara itu, di kamar suara itu, tapi itu menentukan 5 tahun ke depan. Jadi kalau sudah kita umat Islam ini bukan lagi menilai, memilih entah legislatif, entah capres dan cawapres, bukan karena sidik, fatonah, tabligh, tapi karena uang, itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. La'ana Rasulullah SAW, la'ana ar-roksi wal murtasi. Jadi dilaknat orang yang menerima sogok dan menyogok, itu sama saudara sekalian. Nah, oleh karena itu, mari umat Islam kita bina ukhuwah Islamiyah di antara kita. Contoh umat Islam bercerai-berai itu yang sekarang sedang bergejolak, Palestina dan Israel. Itu paling gampang. Itu kalau tidak salah, tidak hilaf saya itu saya masih SD tahun 67 kalau tidak salah itu. Gejolak antara Palestina dan Israel, itu namanya PLO. Itu kenapa terjadi seperti sekarang ini yang kita lihat? Di Palestina ada 2 ormas, ada 2 kelompok Islam yang besar. Maaf, kalau di Indonesia ini katakan Muhammadiyah dengan NU, itu katakan sama itu. Di Palestina ada 2, ada Hamas, ada Fatah. Mereka berperang. Kenapa berperang? Maaf, merebut kekuasaan. Ini maaf saudara sekalian, pemilu besok ini kekuasaan besok ini.
Hati-hati kalau saya bicara kekuasaan. Saya kembalikan kepada contoh Palestina. Hamas dan Fatah ingin merebut kekuasaan di Palestina. Maka terjadilah peperangan di antara kedua kelompok itu. Bayangkan saudara, kalau Indonesia ini maka dijaga ukhuwah Islamiyah. Jangan dikira main, Muhammadiyah dengan NU ini ormas Islam terbesar di Indonesia ini. Kalau mereka tafarruk, ikhtilaf terus menerus, sama dengan Palestina itu. Akhirnya saudara sekalian, terjadi peperangan Hamas dengan Fatah. Fatah kalah. Kata Fatah kalah ini nggak senang hati, minta tolong. Minta tolongnya kepada siapa? Israel. Nah, memang Israel lagi nunggu-nunggu. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Pura-puranya bantuin, padahal ingin memperluas wilayahnya itu. Sehingga sampai sekarang ini. Jadi, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayinat wa ulaika lahum adzabun azim. Kalau kita umat Islam centang berenang di antara kita umat Islam cerai-berai, maka bukan nikmat yang Allah turunkan, tapi azabnya nggak tanggung-tanggung, azim. Nah, oleh karena itu, ini menjadi contoh saudara sekalian. Terjadi peperangan sudah lama sekali sampai hari ini dan sekarang sedang hangat saudara sekalian. Yang memang Israel itu, atau dengan kata lain Yahudi itu memang selalu tidak beres saudara sekalian. Itu kalau saya tidak salah itu, yang saya dengar beritanya itu pembagian wilayah dari Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah itu jelas di Palestina itu. Ada kelompok Nasrani, ada kelompok Yahudi, ada kelompok Islam, sudah sepakat itu. Bahkan ditemukan ada tanda tangan Umar bin Khattab menjadi khalifah. Apa yang terjadi sekalian? Perhatikan baik-baik, begitu akhlak Islam luar biasa. Ketika khalifah Umar bin Khattab, ketika dipimpin oleh Umar bin Khattab orang Islam, kata Umar bin Khattab, kamu di sini Yahudi, sekarang Israel. Kamu di sini Nasrani. Kamu di sini umat Islam. Ketika habis membagi-bagi itu, kalau tidak salah tibalah waktu sholat zuhur. Ketika sholat zuhur dikumandangkan, maka para pendeta menawarkan kepada Khalifah Umar bin Khattab, lihat akhlak Islam ini. Wahai Khalifah Umar bin Khattab, waktu sholat zuhur telah tiba. Silakan Khalifah sholat zuhur di gereja kami. Apa kata Umar? Tidak. Maka para pendeta mengatakan, apakah memang tidak boleh sholat zuhur di gereja? Bukan itu, kata Umar. Luar biasa nih Umar bin Khattab. Saya takut nanti ketika saya sholat di gereja kamu, ada umat Islam yang lihat. Nanti sama dengan warisan ya saudara sekalian. Orang tuanya memang biasa-biasa saja, satu keturunan, dua keturunan, terus akhirnya. Nah, ini sama. Kata Umar bin Khattab, kalau saya sholat di gereja kamu, ada orang Islam lihat, suatu saat nanti ini gerejamu, ini wilayahmu Nasrani akan diakui oleh umat Islam. Kenapa? Karena khalifah pernah sholat di gereja. Luar biasa akhlak Islam. Mereka apa yang terjadi sekali? Peperangan yang sangat luar biasa ini, Hamas dituduh memang biangnya Amerika, saudara. Dan kita harus akui, pusat informasi ini mereka yang menguasai. Sehingga Hamas dituduh dalam peperangan ini melanggar HAM. Padahal banyak orang-orang Israel yang melanggar HAM yang sangat luar biasa. Wanita hamil dirobek, macam-macam. Malah terjadi dituduh balik, terutama Amerika, bahwa Hamaslah yang melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia. Dari dulu juga begitu, saudara. Amerika perang dengan Vietnam menang apa kalah? Kalah. Filmnya coba lihat. Dan kita juga tuh menyaksikan. Bagus filmnya. Rambo 1 sampai Rambo 5. Satu orang bisa ngalahin Vietnam. Padahal Amerika kalah di Vietnam itu. Berita kebohongannya luar biasa, tapi kita senyum-senyum saja. Dan kita menikmati itu film. Saya yakin di sini nih, pada nonton tuh Rambo 1, Peace Blood, Rambo 2. Kenapa saya tahu? Saya nonton. Jadi itu pusat informasi dikuasai oleh itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah.
ketika Kaisar Romawi menguasai dunia, namanya di jagat dunia ini luar biasa, kehebatannya, kemewahannya, wah, istananya luar biasa, mendunia di mana-mana. Tahu-tahu nama Muhammad menyaingi nama Kaisar Romawi. Belum ada mensos, saudara. Informasi belum kayak sekarang. Mungkin bertahun-tahun, tahu-tahu nama Nabi Muhammad menyaingi nama Kaisar Romawi, Raja Romawi yang sangat luar biasa itu. Maka para pendeta Romawi ada yang mengatakan 13, ada yang mengatakan 9 berkumpul. Ini siapa ini Muhammad? Bisa menyaingi kaisar kita, kata para pendeta itu. Jadi gimana? Bagaimana kalau kita berkunjung ke sana? Kalau tidak salah Rasulullah sudah di Madinah. Kita lihat, jangan-jangan ini Nabi Muhammad ini istananya melebihi Kaisar Romawi. Ayo berangkat, singkat cerita, berangkatlah ke sana. Sampai di sana, bertanyalah para pendeta itu, di mana istana Muhammad? Maka dikasih tahu, ternyata bukan istana rumah biasa. Begitu dia lihat, ini bukan istana, ini istana, kata si yang kasih tahu itu. Istana Muhammad. Maka belum hilang kekagumannya, disangkanya bahwa Nabi Muhammad itu istananya lebih hebat daripada Kaisar Romawi. Oh, jangan-jangan ini di luar rumahnya, di luar istana Muhammad jelek. Jangan-jangan dalamnya bagus. Berangkatlah 7 atau 9 orang pendeta itu ke rumah Rasulullah. Sampai di sana ketemulah dengan Anas bin Malik. Anas bin Malik adalah pembantu Rasul yang sangat setia. Maka beliau mengucapkan salam. Maka kata Anas, dari mana bapak sekalian? Saya para pendeta dari Romawi. Kaget Anas bin Malik. Oh, ini tamu dari jauh sekali, luar biasa. Apa kata Anas bin Malik? Rasul sedang tidur, tapi saya bangunkan, silakan masuk. Begitu masuk ruangan tamu, yang tadi di benaknya, mungkin istana Muhammad luarnya jelek, dalam ruangannya bagus. Begitu masuk ke ruangannya, bodoh wae kata orang Jawa, sama saja. Tapi belum ini, dia belum puas. Jangan-jangan depan rumahnya jelek, ruangan tamunya jelek, jangan-jangan tempat tidurnya Muhammad luar biasa. Maka dibangunkanlah oleh Anas bin Malik. Diterangkan oleh Rasul, oleh Anas, bahwa ada tamu dari para pendeta dari Romawi. Rasul bangun. Begitu keluar, para pendeta yang menyangka depan rumahnya jelek, ruangan tamunya mungkin cakep, ternyata jelek juga. Jangan-jangan kamar tidurnya. Begitu lihat Rasul bangun, maka tangannya kena bekas tikar bertanda itu. Luar biasa, saudara sekalian. Kita harus, saudara sekalian. Maka ketika Rasul mendampingnya, Rasul berkata, ada apa gerangan ini? Para pendeta bertanya, perhatikan baik-baik. Kata para pendeta, ya Muhammad, apa gerangan yang kau lakukan sehingga namamu ini di negeri kami ini, di Romawi ini, menyaingi Kaisar Romawi? Rasulullah tersenyum. Ini etika peperangan. Kata Rasulullah, kami umat Islam tidak akan menyerang kalau kami tidak diserang. Satu. Jadi peperangan itu terjadi kalau kami diserang, maka terjadi peperangan. Yang kedua, andai kata terjadi peperangan, kata Rasul, sedahsyat apapun peperangan, kata Rasul, kami larang bala tentara kami membunuh orang-orang yang lemah, anak-anak kecil, kaum perempuan, laki-laki lemah, kami larang. Luar biasa. Ini kalau dipakai di PBB di Israel nggak kayak gitu itu. Ada undang-undangnya itu, tapi nggak dipakai, dilanggar. Yang selanjutnya, sedahsyat apapun peperangan, kata Rasul, kami larang menghancurkan sawah, ladang, pohon. Kami larang. Kenapa? Karena sawah, ladang, sumber kehidupan, akhlak Islam sangat luar biasa sekalian. Sehingga terharu para pendeta itu. Sedahsyat apapun. Kita tahu sekarang
Terjadinya sekarang panas El Nino, climate change sekarang ini karena sisa bahan bakar, entah motor, mobil, pabrik, yang namanya karbon dioksida ini luar biasa naik ke atas. Karena nggak ada yang bisa nyedot. Cari profesor yang paling pintar, bikin alat bisa menyedot, bisa ngisap sisa bahan bakar yang namanya karbon dioksida. Ternyata yang bisa menyedot, yang bisa mengisap sisa bahan bakar dari kendaraan kah, dari pabrik kah, hanya pohon, saudara sekalian. Sehingga saudara dapat ilmu di sini. Saya potong dulu ini. Kata Rasul, andai kata besok hari kiamat, andai kata besok hari kiamat, hari ini kau beri benih pohon, kau tanam, kau buang. Kan logikanya ngapain ditanam? Buang aja. Tanam, kata Nabi. Artinya ini amsal, perumpamaan begitu pentingnya menanam pohon. Jadi hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam khutbah Jumat ini begitu pulang Bapak nanam pohon berpahala, sunnah. Kenapa? Tahu ilmunya dalam khutbah Jumat ini. Jadi kata Rasul, sedahsyat apapun peperangan, kami larang merusak sawah ladang dan pohon, karena itu sumber kehidupan. Yang selanjutnya, ini yang tertarik para pendeta. Bayangkan saudara, akhlak Islam luar biasa. Yang selanjutnya kata Nabi, sedahsyat apapun peperangan, kata Rasul, aku larang bala tentaraku membunuh rahib-rahib seperti Anda. Dilarang membunuh para pendeta, saudara sekalian. Luar biasa akhlak Islam. Sehingga dalam sejarah itu, pendeta yang jumlahnya 9 atau 13, sebagian pulang, sebagian nggak mau ikut. Kenapa? Ingin berdampingan dengan Rasulullah SAW alias masuk Islam. Begitulah akhlak Islam, sangat luar biasa. Lihat sekarang ini di Gaza itu, di Palestina itu, memang seperti itulah akhlak mereka itu. Islam sangat luar biasa, saudara sekalian. Jadi kembali kepada persoalan kita, jadikan ibroh pelajaran, jadikan iktibar Palestina dan Israel sekarang ini. Kalau kita tarik, persoalannya adalah karena umat Islam centang perenang, cerai-berai. Oleh karena itulah, mari kita umat Islam, kita bangun uhwah Islamiyah. Jangan hanya gara-gara usoli tidak usoli, hanya gara-gara kunut tidak kunut, bahkan hanya gara-gara beda partai, hanya gara-gara beda memilih calon legislatif, hanya gara-gara beda memilih capres cawapres, kita umat Islam centang perenang. Bodoh. Bahkan Allah mengatakan, ulaika lahum azabun azim, maka akan kuberikan azab. Di surat Muhammad kalau tidak salah, Allah berfirman, fahal asaitum in tawalaitum an tufsidu fil ardh, kata Allah, apakah kamu ketika berkuasa di muka bumi ini akan membuat kerusakan? Satu. Yang kedua, atau wa tuqatihi arhamakum, kamu akan memutuskan tali silaturahim? Kalau itu kau lakukan, ulaikal ladzina la'anahumullah, Allah melaknat. Hati-hati saudara, Allah melaknat. Dikasih tahu lagi, apa laknatnya? Fa asamahum, aku akan tulikan telinganya, bahkan wa a'ma absarahum, akan butakan matanya itu. Oleh karena itu sekalian, mari sama-sama, negara kita yang cukup kaya raya, gemah ripah lo jenawi, toto tentem ketora hajo sangat luar biasa ini, jangan sampai kita umat Islam menjadi budak. Kita yang punya, saudara sekalian. Kenapa kita nggak bisa memiliki? Karena kita umat Islam centang perang di antara kita, saudara sekalian. Oleh karena itu mari sama-sama, pemilu ini umat Islam harus bersatu. Jangan sampai kita kena, kan dikasih tahu sama Allah, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu an tusibu qauman bijahalah an tusbihu ala ma fa'altum minal nadimin, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, apabila datang berita dari orang fasik, berita yang belum jelas, maka in ja'akum fasikum binaba'in fatabayanu, kamu harus tabayun, recheck and recheck lebih dulu. Kalau enggak,
antusibu asoba, celaka. Antusibu kaum dan kaum kita, bukan pribadi. Kaum antusibu kaum bijahala. Bijahala apa? Bodoh. Jadi kalau berita pun datang telan saja, Allah mengatakan bodoh. Bodoh kita ini. Jangan mudah terprovokasi dengan propaganda sekali yang merebut kekuasaan. Kita semua cerdas sekalian. Maka mari umat Islam jangan sampai salah pilih. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum fihi minal ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna muttaqina imama. Allahumma minan nasran Allahumma nasrum minal muslimina fi Palestin. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.